al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, wabil khusus adinda kami Tuan Guru Haji Ma'ruf Amin beserta para kadus dan lurah yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah karunia-Nya kepada kita hingga malam ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam acara yang sangat mulia, yaitu perayaan Maulidun Nabil Bashir alaihi salatu wassalam. Di samping kita memperingati Maulidun Nabi, juga dapat bersilaturahim. Samping bersilaturahim juga beretikaf. Maka pelunggung sami yang belum berniat etikaf masuk di masjid niki, makin pada berniat supaya pahala kita ganda. Bet pahala ngaji, bet pahala etikaf, bet pahala silaturahim, bet pahala selawat Nabi, tasmi' Quran, luar biasa ganda pahala kita. Maka pelunggung sami yang belum berniat etikaf makin berniat. Sengaja saya etikaf selama aku berada di dalam masjid niki lillahi ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, tema tadi sudah dibacakan oleh panitia. Dengan pengeringatan Maulidun Nabi, kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau pelunggung sami merayakan Maulidun Nabi, tanda syukur kepada Allah atas kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada sekelompok orang yang tidak menyukai Maulidun Nabi, Sampurayang kalau orang-orang yang sudah kita kenal tidak menyukai Maulidun Nabi, dia diundang, dia pesila. Apalagi Bang Ebeng nyuruh ceramah malik dende, karena mereka sudah tidak senang sama Maulidun Nabi. Tapi kita mengadakannya niki berdasarkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain di zaman baginda Nabi dinarak marak yang pelunggum niki, tapi Nabi bermaulid juga dengan ketuan si sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa pada hari Senin? Nabi menjawab, hari itu hari kelahiran. Itu menandakan pentingnya hari kelahiran Nabi SAW, sehingga beliau, Nabi kita Muhammad SAW, berpuasa setiap hari Senin. Karena apa? Mengingat hari kelahiran. Nah, kita tidak akan perlu memperpanjang lebarkan dalil-dalil maulid dan sebagainya. Yang jelas kita adakan seperti niki adalah sarana dakwah kita. Maka pantas kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala jika kita dapat taufik hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pelunggung kayun meninggalkan rumah, meninggalkan kegiatan aktivitas yang lain demi menunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan selawat Nabi, berkat selawat Nabi jauh terperapat, tak teging, terpelunak, tak kerukut, tak pelurus, tak kombeng hati angan, ini kita petenang hati berkat selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka di dalam berzanji kita, pelunggung sami setiap arak kegiatan pasti baca berzanji. Bisa tersebut aran besentulak. Karena apa? Di dalam berzanji niki yang disebut adalah, yang dibicarakan adalah siratul atirah,
sirahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diberikan motivasi oleh ulama kita Ja'far Al-Barzanji. Yabasin al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Al-jannatu syurga, wa na'imuha dan nikmat syurga, sa'dun diperuntukkan liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih, bagi orang yang selalu membaca selawat Nabi. Ada motivasi supaya kita banyak-banyak berselawat. Maka di dalam berjanji niki diawali dengan motivasi anjuran adesa demen gemen demen girang pada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah sedang mendoakan diri kita sendiri. Jika ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, doa saya sepertiganya selawat Nabi, berselawat kepadamu ya Rasulullah. Tambah lagi manik, setengahnya ya Rasulullah, doaku adalah selawat kepadamu. Tambah lagi, rombot malik pas. 2/3 ya Rasulullah, rombot malik. Semuanya ya Rasulullah, itu lebih bagus. Karena kalau kita berselawat kepada Nabi, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi permasalahan kita, Allah Maha tahu. Maka berselawat sedang mendoakan diri kita sendiri. Karena baginda Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan shalla alaihi malaikatu asyra. Siapa di antara kamu yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah mengutus malaikatnya mendoakan kita 10 kali, 10 lipat. Katikan si Allah Ta'ala apabila kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yarham guru tiang Syekh Zakaria Abdullah Bela, ketika tiang membaca Al-Azkarun Nawawiyah di rumahnya bulan Ramadan tahun 1979, masih nginget niki tajak si beliau Al-Azkarun Nawawiyah. Ya basir, siapa-siapa di antara kamu indakum masyakit an-nisya, dari bahasa yang pelungu, siapapun di antara kamu yang memiliki masalah, memiliki kesulitan, lupa dalam satu masalah, sulit dalam tugas, fasallu ala nabiyil mukhtar, maka hendaklah kamu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat. Namun lupa si suku masalah, terganggu angen hati angen, ombeng hati angen, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama tiang pelunggum yang memiliki tugas, aktivitas sehari-hari. Mara contoh sebagai seorang pejabat tinggi negara, pejabat tinggi daerah, pejabat tinggi di desa, maka pergunakanlah selawat Nabi untuk mencernakkan masalah, dan insya Allah timu anak matur Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan kepada kita berkat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka pantas Syekh Ja'far Al-Barzanji memberikan motivasi kepada kita pada mukaddimah berjanjinya, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi. Berikutnya perlu juga kita ketahui bahwasanya pengadik-adik daripada ulama-ulama kita terdahulu, kita tadik dengan tak berjuluan si tiang pelung, para ulama-ulama yang di Lombok maupun di Jawa. Yang di Lombok misalnya ada almarhum Dato' Lopa, almarhum Dato' Bengkel, almarhum Dato' Pesa, almarhum Dato' Keleyu, Omar Keleyu, dan seterusnya, ada seterusnya. Para ulama-ulama kita lamun tengangkat gawe merari, gawe nyunata,
murisan, pergi haji, selalu diawali dengan pesentulak. Kenapa pesentulak sinta awali? Karena pesentulak niki isinya adalah maulidun Nabi. Isi daripada berzanji niki adalah siratul atirah, sirahnya Nabi. Cuma tiang pelunggum yang membaca kurang memahami maknanya. Asik si lagu diri itu doang. Sementara di Mekah, di Madinah, di Taif, kawasan Saudi Arabia, yang selalu yang diajak oleh guru tiang Al-Maghfur Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Tenak lalu maulid di Madinah, di Taif, Abha, Khamis Samsid, kemudian Qasim, daerah-daerah di Saudi Arabia ini semuanya maulidun Nabi. Lagu caren maulid ini terbuka marah tiang pelungguh ini tempat tertutup karena oleh pemerintah Arab Saudi dilarang, tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan seperti maulid dan seterusnya. Tetapi ulama-ulama kita mengadakannya. Kenapa? Yakin dengan maulidun Nabi, apapun yang menjadi masalah akan terselesaikan. Maka ulama-ulama kita di Lombok mengadakan temanikam pelunggum zami pada Besentula. Apa isi? Kenapa ada? Rahasianya di sana terdapat siratul atirah. Karena bahasan ulama rahimahullah ta'ala anhu, dimanapun majelis dibaca siratul atirah, sirahnya Nabi, pertama tudfa'ul bala wa turfa'ul bala wa tujlibul barakah. Arab telu bahasa. Pertama turfa'ul bala, tangkat bala bencana. Bala bencana sambut hadapi makin corona, makin alhamdulillah longgar berkat kerjasama pelunggum ikhtiar, pelunggum suami ikhtiar pemerintah kita, hingga alhamdulillah Lombok Tengah menjadi contoh seluruh provinsi yang ada di Nusantara ini. Yang berbicara kemarin waktu datang Pak Pangdam Udayana, beliau pernah ke Singapura, ziarah ke ke Burma, kemudian Thailand, kemudian Malaysia, kemudian juga ke Australia. Beberapa negara yang saya kunjungi bahasa Pak Pangdam Udayana, kagum sama Indonesia. Karena apa? Semua elemen masyarakat terjun, TNI, Polri. Kalau di negara-negara yang disebut sama beliau itu adalah yang menangani COVID ini adalah orang-orang kesehatan kok. Tapi kita termasuk ulamanya, pesantrennya, TNI, Polri-nya, kemudian juga apalagi lurah dan desa, menjadi keharusan dan kewajiban. Hingga alhamdulillah wa syukurillah kita sudah lulus dari ujian itu. Kemarin saya dengar lebih 80% sudah di Lombok Tengah nih sudah tervaksin. Karena niki gawe beli tahun depan niki tamu kita ratusan juta yang akan datang ke Indonesia. Nah niki caranya harus masyarakat di sana 70% sudah tervaksin. Tetapi kita melebihi dari target. Maka niki tidak hanya karena usaha mereka pemerintah, tapi juga doa kita. Karena bahasan ulama rahimahullah ta'ala telu baut li selawat Nabi. Pertama turfa'ul bala, angkat bala bencana. Yang kedua tudfa'ul bala, tertolak bala bencana. Yang ketiga tujlabul barakah, diturunkan oleh Allah keberkahan. Maka jangan heran ulama-ulama sajulu lemut ngaraan gawe sendeman gawe pesentulak dulu, sendeman begawe, sendeman berangkat haji pesentulak dulu, karena rawan dengan musibah, rawan dengan ujian, hingga Allah Subhanahu wa taala akan menolak bala bencana niki kalau kita mengadakan membaca siratul akhirah, sirahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam berjanji niki diberikan motivasi dengan al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Kemudian bait kedua, wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad, menyebut nama pertama kali Muhammad.
Karena Muhammad pada saat era Nabi lahir belum ada di Mekah maupun di Madinah, di Jazirah Arab, nama Muhammad belum ada. Saya di mana aran Muhammad, mesak bagi dia Nabi aran Muhammad pertama kali. Dari mana datang nama niki? Sebenarnya dari Taurat Injil sudah disebut akan datang nanti seorang nabi akhir zaman, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Tetapi karena lingkungan keluarga Nabi tidak ada yang tahu, dinarak tahu baca, dinarak tahu, tidak memahami Taurat Injil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilhami kepada ibunya Nabi. Ketika niki dalam diabadikan oleh Syekh Al-Barzanji, wasammihi idza wada'tihi Muhammada li'annahu satuhmadu uqbah. Wasammihi, wahai Aminah, wasammihi idza wada'tihi, apabila kamu melahirkan nanti, sammihi idza wada'ti Muhammadan. Niki diilhami oleh Allah kepada ibunya Nabi. Karena ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjangkep det Abdullah Gurrah Rajab. Tata bausin Gurrah niki awal bulan tanggal 1, 2, 3 dalam bahasa Arab disebut Gurrah. Gurrah, Gurrah Ramadan, Gurrah Sya'ban, Gurrah Syafaq. Nah, ayahnya Nabi dengan Aminah disuntingkan dan kawin secara Islami. Kawin secara Islami. Nah, setelah kawin secara Islami, kemudian terjadi hubungan suami istri, maka Nur Muhammad yang terakhir strategisi si Abdullah pindah kepada rahim Mami. Karena Nur Muhammad ini kiampuraya. Nur Muhammad makhluk Allah yang paling pertama diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta ini. Di mana alam ini belum ada, surga belum ada, neraka belum ada. Hingga dalam hadis kudusi disebutkan laulaka ya Muhammad. Jangan dikata tidak ada kamu hai Muhammad, ma khalaqtu hadzal aflaq. Aku tidak akan menciptakan aflak, alam semesta ini. Alam semesta ini aku ciptakan karena kehadiranmu hai Muhammad. Maka Nur Muhammad dititip pertama kali oleh Allah di sulub Adam. Terpilih si Allah Ta'ala siapa yang pegang Nur Muhammad tidak sembarangan, karena akan disiapkan oleh Allah Nabi akhir zaman, bukan sekedar untuk orang Arab, bukan sekedar untuk kelompoknya, tapi rahmatan lil alam. Landan Nabi-Nabi lain, Nabi Allah Ibrahim Bani Israel doa, Nabi Isa Bani Israel doa. Jadi Nabi Allah Isa diutus oleh Allah sebagai seorang nabi, bukan untuk orang Batak, bukan untuk orang Sasak. Tetapi Nabi Allah Isa diutus oleh Allah adalah untuk Bani Israel toh, bukan untuk orang Sasak. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Bukan hanya manusia, termasuk jin, termasuk kumilik kumala, semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nur Muhammad ini dijaga oleh Allah, betul-betul terjaga si Allah Ta'ala, supaya jangan sampai tercemar namanya nanti setelah dibangkit menjadi seorang Nabi. Maka dalam berzanji disebutkan hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan li ismi tarakus sifaha falam yusibuhum aruh min adamin wa ila abihi wa ummi. Hafizal ilah, telah dijaga oleh yang maha kuasa, karamatan li Muhammadin, menjadi kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Aba wal amjad, bapak-bapak dari bapak, abah si abah si abah, min adamin, min lil ibtida, dari Nabi Allah Adam, wa ila abihi wa ummi, sampai kepada ayah dan ibu, dijaga oleh Allah. Min sifahil jahiliyah, dari cara-cara jahiliyah. Jadi aslaf yang sagisi Nur Muhammad niki tidak pernah menyimpang dari syariat Islam.
kawin secara Islami seperti kawinnya Abdullah dengan Aminah. Maka Abdullah ketika masih teruna laput dari Mekah ngapa telo melek lalu temilik si Abdullah. Tapi nasibnya seorang perempuan yang iffah, tahu jaga diri, namanya Aminah binti Wahbin, satu garis keturunan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kawinlah pada Gurrah Rajab. Abdullah niki abah masih pemuka Quraisy, ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hamba daripada Muttalib. Sebenarnya bukan hamba, dia adalah bangsawan Quraisy, tetapi ketika lahir di Madinah, beak niki nyekan tepandi, perang burung selapu ni nyeling si ber, lagu arak selembar ye putih, arak selembar ye putih, ane rambo kana kenip, rambo, ye cara jago ke rambo kana kenip, putih arak selembar ni semangat ni, sedangkan yang lain sangat hitam, muapu di taparan nane, adin jari tanduk biane, bengaran aran Syaibah, adin ni Syaibah dan rombon sekedi, Syaibatul Hamdi. Maka fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib wasmuhu, namanya Syaibatul Hamdi. Maka Syaibatul Hamdi niki sejauh di Mekah umur 4 tahun, geger kota Mekah. Apa sih geger? Nur, cahaya masuk di rumah itu. Siapa gerangan anak ini yang luar biasa, di luar jangkauan anak-anak biasa, sehingga banyak orang datang. Lu boya arwah kana biasa umur 4 tahun ni. Man hadza ya Muttalib? Hadza abdi. Ada yang kata jerumbu, hadza abdi, ini panjang kaku para anak bangsawan karena panjang. Ada yang kata kerumun, ada yang kata datang. Maka diberi nama Abdul Muttalib. Tak mula pasang lagi Syaibatul Hamdi. Nah niki Syaibatul Hamdi niki memiliki bija aran Abdullah. Abdullah niki nyekan gisi Nur Muhammad, lamun lampak ke malam lega marak ruang strungking ni kira nur memancar. Lamun ke jelun di narak maunya nur niki lagu sengeh, lamun ke malam bin sengeh bin cahaya. Maka orang Arab memanggil dia Misbahul Haram, lampu kota Mekah. Sendiman lahir baginda Nabi, sudah terkenal ayahnya, maka diberi gelar lakab Misbahul Haram, lampu kota Mekah. Nah setelah Nur Muhammad niki kawinnya Abdullah dengan Aminah, maka geger dunia ini, terutama Mekah. Apa sih geger? Terdengar suara antara langit dan bumi. Wa nudiya fis samawati wal ardi bi anwarihi dzatiyah. Wa nudiya fis samawati wal ardi. Ada suara yang nyata terdengar di antara langit dan bumi. Suara niki apa ini suara? Akan datang Nabi yang ditunggu-tunggu, rahmatan lil alamin. Lamun dek sadung kapada baji berjanji, arah dia berjanji itu. Wa nudiya bis samawati wal ardi bi anwarihi dzatiyah wa saba kullu sabbin lihububi nasimi sabah wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'ti Muhammada li'annahu satuhmadu uqbah. Aneh, Nabi ini kemarin manusia biasa. Maka Imam Busairi berkata, Muhammadun basyarun la kal basyari kal yawaqid bainal ahjari. Muhammad ini manusia marat yang pelungguh, kayun naran lapar, kayun lelah, ngantuk, kemudian marah, senang, susah, meninggal dunia. Tetapi la kal basyari, dendek baik
nyoba-nyoba parandim pada marak Muhammad kal yawaqid bainal ahjari, bagikan berlian dengan batu kerikil. Yang pelungkum niki batu kerikil Baduin 700.000 mau sedar. Tapi berlian, kalau satu berlian marak tolang antap, tolang nangke Baduin bau tak beli jago ni, sejago-jago nak beli ajin berlian yang marak tolang nangke. Itulah Nabi Muhammad berliannya. Kita ini Nabi, kita ini kerikilnya. Arasa batu bintang, arasa batu apa? Batu apung, macam-macam kelas kita Pak. Maka memang benar Nabi Muhammad manusia, bukan. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Dalam qiraat Abdullah bin Ibn Abbas, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Wa fi qiraatin yang masyhurah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau anfasikum, telah datang seorang rasul di antara kamu yang kelompok atau suku yang paling mulia. Kalau min anfusikum, dari dirimu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi geger Mekah. Apa sih geger pertama kali? Wa nudiya fis samawati wal ardi bi anwarihi dzatiyah. Terdengar suara antara langit dan bumi bahwasanya Nur Muhammad Nabi yang ditunggu akan segera muncul. Lamun dia percaya kepada batu berjanji boya diri itu. Dan cukup niki. Wa aina atis simar wa adana syajaru lil jani jana. Aina atis simar, berbuah, buah-buahan sandeman masan berbuah. Napa jua lamun talat bulan Maulid niki insyaallah subuh. Coba abi buktian. Lamun dengar oleh bulan Maulid subur wa tanat. Produksi. Coba abi perhatian. Berkat Maulidun Nabi. Wa nudiya fis sama wa aina atis simar wa adna syajaru lil jani jana wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li quraisyin. Wa nataqat, dan berbicara, li quraisyin, siapa yang berbicara? Kullu dabbah, seluruh binatang ternak searak li Mekah, aran bembek, aran jaran, aran unta, aran sapi, seluruhnya berbicara bifisahil al-sunil arabiyah, berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, li Quraisyin, kepada orang Quraisy. Wahai orang Quraisy, unin sapi kau jaranik bahasa Arab yang fasih. Akan datang muncul Nabi akhir zaman rahmatan lil alamin. Iki iaran irhas unin teparan. Irhas artinya amrun khariqun lil adah, sesuatu perkara di luar jangkauan akal manusia. Sebelum kenabian namanya irhas, terjadi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bembek tahu ngeraus bahasa Arab, cekek bi bembek jago tahu ngeraus bahasa Arab, pire datang wartawan, aliti wartawan wawancara yang bembek. Orang bisa diwawancari asal bayar tahun ini pin dia 2 jelo musuh pinter. Tetapi kullu dabbah secara bahasa Arab, kullun yutufidul umum, semuanya secara menyeluruh. Semua binatang-binatang ternak berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, li Quraisyin, kepada orang Quraisy. Nah niki namanya irhas, irhasan. Nah kemudian kepada ibunya, wasammihi idza wada'tihi Muhammada, maka diberi nama innaki, pakai inna taukid, semula tolen-tolen, betul-betul hai Aminah, qad hamalti, kamu telah hamil. Karena Aminah tidak merasakan kehamilan, lain marah dengan ninen tite. Lamun dengan ninen tite tuh dengan nunu aca keberamun datang tengutak beja dengan tahun tunu baju tunu 4 ar amud gede ngutak ida ninen tite.
Tapi ibunya baginda Nabi tidak sekali-kali merasakan kehamilan. Dinuanya kitina. Kemudian diilhami oleh Allah, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan. Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mar'atru saone, belum ada nama seorang manusia di daerah Arab pada waktu itu namanya Muhammad. Nama yang sangat ganjil, nama yang sangat nadir, nama yang ditanya-tanya. Bagi aran Muhammad, bilang Bali aran Muhammad. Kalau sekarang diberi nama Muhammad, maka pelunggum sami ampurayang sunnah memberi nama anak kita Muhammad. Kalau diberi nama Muhammad, ipe Bali niki barokah. Lagu itu tuh tahun boja aran di TV. Arak niki nyekak yang terima murid lah tahun 89. Nyekak jadi kepala sanawiyah di Dare. Dayaran bayi miami Rudi Harahap, Rinto Harahap. Lahirnya di mana? Di Pelambi. Kemudian Lemak Malik dulu Murdiono ara. Bele sebetulnya sengketa. Kenapa dia melihat sering lihat TV malah diberikan nama seperti ini? Aran Rudi Hartono, Malik Rinto Harahap, Murdiono dan Pelambi ini. Kenapa banyak di antara kita ngambil nama di TV? Tak cek-cek ngegel tu tan para nana. Ingin dia heran bijem cek ngegel doa. Kenapa mengambil nama dari orang itu? Harapannya seperti itu. Lagu aran Abdullah Muhammadin laku cari mangkin. Cara nana Abdullah dolah ni tempuh. Siaran Muhammad camah tu ni sebaik nenek kaji mai angan marah semetok. Yang baik dia ngaran Muhammad saya paling beli. Anak sekiaran hari naran Ahmad, bapak naran Ahmad. Kenapa saya mengambil barokah? Di mana di rumah itu ada nama Muhammad, rumah itu barokah. Keberkahan niki yang kita cari. Amun potongnya terserah. Muhammad saya tamak paran terserah. Yang penting ada Muhammad. Dengan manik Nabi khairul asma ma tu'ubbida wa tuhummida. Sebaik-baik nama yang diawali dengan Muhammad dan di akhir atau dengan Abdul. Nah niki ibunya Nabi tidak merasa kehamilan dan diilhami oleh Allah, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan. Walamma tamma min hamlihi syahrani 'ala ar-rajihi tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Manakala 2 bulan dalam kandungan bini, ala rajih menurut kaul yang rajih, karena ada yang berpendapat 3 bulan, ala rajih 2 bulan, meninggal ayahnya namanya Abdullah. Wa kana qad ijtaza bi akhwali Bani Adiyin minat ta'ifatin Najjariyah. Nyekan ziarah li akhwali, keluarga ibunya dari Bani Najjar. Wa makatha fihim syahran saqiman, tinggal di sana 1 bulan penuh karena sakit. Maka meninggal di Madinatul Munawwarah dan dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah tahun 1977 bersama guru tiang Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki yang diajak Maulidun Nabi, dan saya dibawa ditunjukkan hadzal bait pasti hadzal bait mahal makam walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Sudah jadi rumah dan sekarang sudah menjadi perluasan Masjid Nabawi. 2 bulan ayahnya meninggal dunia, berarti kelahiran Nabi tidak dapat menemukan ayah. Ada rahasia Allah di sana.
Ada rahasia Allah. Seandai kata nak Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian dibesarkan oleh ibunya, dibesarkan oleh ayahnya, maka orang-orang orientalis, orang Zionis, orang-orang Yahudi yang benci sama Islam akan berkata apa? Muhammad dulu menjadi nabi karena pendidikan orang tuanya. Tidak benar. Karena nabi tidak pernah ketemu dengan ayahnya. Sebelum lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Niki rahasia Allah. Adin dinarak langana tuade. Tidak ada jalan masuk musuh-musuhnya nabi. Meninggal dunia ayahnya sebelum lahir. Dan juga di lingkungan keluarga yang pas-pasan. Miskin. Abu Talib nih, Abu Talib, Abdul Muttalib tidak terkenal kaya. Seandainya kata Nabi hidup di lingkungan orang kaya raya, maka orang Yahudi Nasrani yang sekarang ini kan berkata apa? Oh, Muhammad dulu jadi Nabi, pengaruh kekayaannya. Siapa bilang Nabi kita kaya? Jeleng. Dan juga Nabi Muhammad SAW ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ada rahasianya. Seandainya kata bisa baca tulis, orang Yahudi dan musuh-musuh daripada Nabi Muhammad sampai akhir zaman akan berkata apa? Oh, Muhammad dulu menjadi Nabi karena pernah membaca Taurat Injil sebelumnya. Siapa bilang pernah membaca? Dia tidak bisa baca tulis. An-Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf. Dia nyoba-nyoba nurut Nabi papa nikin. Alam aja dekat sekolahan akan yang buta huruf marak Nabi. Oh, pelih bongoh pelih. Nabi buta huruf adalah mukjizat. Mukjizat. Bahasa Imam Busairi rahimahullahu taala, kafaka bil ummiyati mu'jizatan. Wahai Muhammad, cukup dengan ummimu saja mukjizat. Bagaimana seorang buta huruf sejarah hidupnya? Umur 12 tahun pengembala kambing, kemudian sampai umur 15 tahun berniaga, kemudian 25 tahun berniaga, kawin dengan Khadijah lagi. Khadijah niki seorang janda tua tapi awet muda, 2 kali berjangkep, berdua bija. Nabi Muhammad umur 25 tahun. Sejarah hidupnya Nabi belum pernah sekolah, belum pernah mengenyam pendidikan, dan belum pernah belajar baca tulis. Maka mukjizah bagi Nabi al-ummi. Kafaka bil ummiyati mu'jizatan. Cukup hai Muhammad ummimu sebagai mukjizat. Bukti kemukjizatannya, Al-Quran 1400 tahun yang lalu diturunkan oleh Allah, dan tantangan terbuka kepada seluruh dunia alam semesta ini. Dari zaman 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, tantangan niki masih terbuka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Lamun ragu si Al-Quran ni, lamun desadu si Al-Quran, coba datangkan sebuah ayat seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, undang orang-orang hebat kamu, profesor-profesor, doktor nu, undang min dunillah, selain Allah. Kalau kamu memang benar, maka tantangan ini sampai makin. Lamun pelunggum baca, pelunggum sami membaca Quran, pasti mandait ayat ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Coba pendatang satu surat saja. Wahai profesor, wahai doktor, seolah marah nih. Tetapi sampai sekarang belum ada yang sanggup angkat tangan untuk menandingi satu ayat, satu surat saja daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizah, datang dari seorang yang buta huruf. Maka sahabat-sahabat bertanya, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dari mana ilmu yang ada pada engkau? Adabani Rabbi,
Fa ahsana ta'dibi addabani rabbi. Semua dari Rabbi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma tamma min hamlihi tis'atu ashhurin qamariyah ana lizzamani an yanjaliya anhu sada adara ummahu laylata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi nisbatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhaha al makhadu fawaladat sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sanah. Manakala 9 bulan dalam kandungan memibinin ala rajul analiz zamani ayyan jaliyah, sangat sekarang saatnya akan muncul, kemudian akan lahirnya niki Allah menghadirkan wanita yang paling mulia, Asiyah, yang terkenal di dalam tarikh sejarah Isra Mi'raj. Saya jadi tukang sisir anaknya Fir'aun. Wa Maryam, dan Siti Maryam, ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam. Allah menurunkan di atas bumi, ke bumi ini untuk apa? Membidani kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi nisbatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhaha al makhadu wa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran. Ketika lahir seorang bayi malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal sebelum subuh, lailuha kana hariha, malamnya pada saat itu bagikan siang bolong. Sejarah di daratan dipercaya 1000 tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu sudah tercatat dan tertera dalam beberapa kitab di Siratul Atirah. Semuanya bilang seperti itu. Kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam As-Suratul Turmuzi, kitab Tarikh Nurul Yaqin oleh Syekh Hudaribik Mesir, kemudian Tarikh Khulasatul Kalam oleh Syed Amin Muhammad Al-Qutbi Waliullah, dan banyak ahli tarikh menuliskan betapa hebatnya, luar biasa, karena Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, kemudian rahmatan lil alamin. Bawaladat Rasulullah SAW nuran yatala'la'u sana. Kemudian dalam berjanji rafi'an yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian bersin subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikat warruh, ngangkat tangan. Bayi yang baru lahir kemudian menita ngangkat ibu. Namun bayi tiang pelunggum tedem begenggam lamun meni alhamdulillah, lamun parutan tahu begelar iman biji jari, misal sebulan 2 bulan atau begelar, ya tanden bayi balok niki murah rezeki, murah libat. Lamun sampai 4 bulan mesin meni bikara tujuan pelit mampu jaga. Pelit mampu jaga. Buktikan niki. Bukti yang bayi balok pelung. Karena tidak semua anak niki lain tahu meni. Banyak yang cepat marahnya. Ya tandai karena niki murah rezeki. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beri Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat baca Siratul Atirah turfa'ul bala, tudfa'ul bala, wa tujlabur barakah warahmah. Amin Allahumma amin. Mulai mak nyambung malik kurang lebih matur tabiasi dengan misi oleh panitia kontek-kontek baik bahasa. Alhamdulillah setengah jam lemat nyambung malik. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Langsung berdua, bisa berdua.
Al-Mukarram. Oh ni. Alhamdulillah selamat datang di kita murad. Jadi aftirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.